kedekatan. Jadi kita banyak bertanya daripada cerita. Kalau kita banyak cerita tapi jarang tanya, apalagi kalau misalnya kita tanya, pasangan kita cerita, kita hajar, emosi gitu misalnya, ini berbahaya. Karena pasangan akan tidak cerita dan kita jadi nggak tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Coba tadi ingat-ingat tentang membangun trust. Apa yang dibutuhkan untuk membangun trust? Kita ada saat dia membutuhkan. Tapi kalau kita nggak tahu dia lagi butuh, karena kita nggak tahu dia, karena dia nggak mau cerita, karena dia takut kalau cerita kita nggak bisa terima, atau kalau dia cerita kita jadi nggak beres gitu misalnya. Bagaimana kita bisa tahu apa yang dia butuhkan? Bagaimana kita bisa membackup? Bagaimana kita bisa memberikan cara yang pas untuk membantu dia kalau kita nggak kenal? Masalah pasangan yang sudah bertahun-tahun adalah mereka sudah merasa kenal sama pasangan kita, tapi yang namanya pasangan itu berubah. Kita harus update. Bahkan ketika menikah, ketika punya anak pertama, pasangan kita berubah dari sebelumnya. Ketika kita nggak update, kita akan bingung, kok pasangan kita orang yang nggak kita kenali lagi sekarang. Tadinya begitu, kenapa dia jadi begini sekarang? Nah, itu karena kita nggak kenal lagi, sistem nilainya berubah. Apa yang tadinya dia suka jadi berubah. Tadinya segalanya adalah kita, sekarang segalanya anaknya. Itu aja berubah. Nah, apa? Jadi tadinya apa yang kita inginkan itu berupaya untuk dipenuhi. Sekarang apa yang anaknya inginkan kita harus penuhi dong. Jadi mulai menuntut gitu misalnya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ini, ya ini anak kita jadi emosi, marah gitu misalnya. Nah, jadi kenali pasangan kita lebih salah satu indikator yang bisa kita gunakan adalah lebih banyak tanya tentang pasangan kita daripada dengerin. Daripada cerita. Maaf, lebih banyak tanya daripada cerita. Jadi kalau kita bareng, apakah kita banyak tanya dan dengerin jawabannya? Apakah kita lebih banyak cerita? Nah, ada banyak hal yang mestinya kita lakukan waktu bareng sama pasangan, yaitu tanya apa yang terjadi, tadi gimana, pekerjaanmu gimana, dia itu eh, ada nggak sih yang kamu suka di sana di kalau misalnya ada ya nggak apa-apa kok manusiawi gitu misalnya. Jadi kita berupaya untuk ya menerima dia apa adanya supaya kita bisa berhubungan sama orangnya bukan sama topengnya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita terlalu takut untuk membangun hubungan dengan pasangan kita. Kita hanya ingin bisa terima topengnya aja, tapi kita nggak mau tahu aslinya seperti apa. Ini masalah. Nah, karena ini akan mencederai kedekatan. Maka pasangan bisa jadi merasa asing karena komunikasi tidak terbangun. Kenapa komunikasi tidak terbangun? Dua hal. Entah itu karena ada yang tidak bisa terima, entah ada yang nggak mau tahu tentang pasangannya. Ada loh pasangan yang kuncinya ditaruh di mana aja dia nggak tahu. Kucingnya aja di rumah melihara kucing dia nggak tahu, saking sibuknya kerja gitu misalnya. Artinya dia nggak tahu banyak tentang pasangannya dan hubungannya, walaupun mereka sudah nikah lama. Nah, kenal dengan pasangan kita itu penting. Nggak hanya kenal, tapi bisa menerima pasangan kita yang sesungguhnya. Jangan sampai kita nikah itu sama topeng pasangan kita. Kita mau nikah sama pasangan kita atau sama topengnya? Nah, kalau kita mau nikah sama topengnya pasangan kita, nggak bisa terima apa adanya dia. Nah, tunggu saatnya kita ada masalah di situ karena tidak dekat. Nah, kedekatan dibangun atas dasar mengenali dan menerima dan membangun hubungan di atas keduanya. Bukan membangun hubungan dengan topengnya dia. Nah, itu susah. Akan ada saatnya di mana kita bermasalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sayangi dan kagumi pasangan kita. Ini agak-agak ada pasangan yang bermasalah karena dia ngerasa gimana aku bisa suka sama suamiku, gimana aku bisa sayang, orang kerjaannya tiap hari tidur terus, aku yang kerjaannya di rumah molor terus selingkuh lagi, gimana bisa sayang? Ya ini kadang-kadang ada yang begitu, ini jadi masalah. Sebagai pasangan kita perlu melakukan hal-hal yang membuat kita bisa disayang dan dikagumi pasangan kita. Tapi sebagai pasangan kita juga perlu menyayangi dan mengagumi pasangan kita. Tapi yang namanya perasaan itu kan nggak bisa dipaksakan. Kalau nggak sayang, gimana bisa sayang? Bisa. Maksudnya
kita adalah orang yang merasakan apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat jelek-jeleknya saja, maka kita akan nggak suka. Tapi kalau kita melihat lebih banyak bagusnya dari jeleknya, maka kita akan suka. Ya tapi gimana Pak? Pasangan kita itu jelek, pasangan gue itu jelek semua ya, nggak ada bagusnya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu maha adil. Kalau dia menciptakan hal yang jelek, pasti ada yang baik di belakangnya. Hanya aja kita nggak lihat. Karena kita nggak terampil untuk melihat hal baik yang ada di pasangan kita. Nah, ini keterampilan kedua yang perlu kita lakukan. Melihat hal baik yang ada di balik keburukannya. Misal, saya contohkan ya, pasanganku itu nggak romantis, C. Iya. Kaku banget, nggak romantis. Itu negatifnya. Ada nggak positifnya? Ada. Artinya dia setia. Loh, kok bisa setia? Iya, orang dia mau flirting kemana-mana juga nggak laku. Dia tetap balik lagi ke kita, setia kan? Soalnya orang nggak pada mau dengan dia, orang dia nggak romantis. Iya juga sih, tapi kan Pak, ya itulah kita. Benar sih, tapi kan. Artinya ada yang positif itu kita buang, nggak kita lihat. Padahal, konsep yang mereka yang pernikahannya kuat adalah mereka yang bisa melihat positifnya pasangan 5 kali lebih banyak dari negatifnya. Nah, ini dibutuhkan keterampilan dan ini butuh dilatih. Sehingga setiap masalahnya adalah ketika ada hal yang jelek di pasangan, itu kita ngomong. Tapi ketika ada yang baik, kita diem. Itu kan jadi masalah. Sehingga yang ada itu di dalam hubungan adalah hubungan yang kuat itu positif adalah pasangan yang bisa melihat positifnya pasangan 5 kali lebih banyak dari negatifnya. Sehingga kalau berantem ada yang nggak kita suka, ya nggak terlalu masalah karena ada 5 hal lain yang lebih yang baik yang membuat kita bertahan. Jadi lebih banyak bagusnya daripada jeleknya. Nah, ini butuh budaya untuk saling menghargai dan mengapresiasi. Jadi ketika di tempat kita itu kita meninggalkan saling mencela, ya manusia kan ada jeleknya. Tapi ketika kita fokus untuk mengapresiasi baiknya saja, bukan mengapresiasi baiknya, lebih banyak dari jeleknya, maka kadang-kadang untuk mengkritik pasangan itu lebih enak karena pasangan nggak jadi gampang marah karena dia tahu walaupun kita sewaktu itu mengangkat satu isu tapi ada 5 isu lain yang dia suka dari kita. Nah jadi ada bempernya. Nah jadi ini pasangan yang hubungannya bermasalah adalah pasangan yang positif negatifnya rasionya itu 1:1 dan itu sudah kita replikasi penelitiannya di Indonesia dan memang terjadinya begitu. Mereka yang banyak melihat hal baik di pasangannya itu relatif hubungannya lebih kuat, lebih memuaskan pernikahannya dibanding mereka yang lebih banyak melihat jeleknya. Biasanya saya coba cek dari ada kertas, coba tuliskan sebanyak mungkin hal yang baik di pasangan Anda di sebelah kiri, seburuk mungkin tentang pasangan Anda, hal-hal negatif pasangan Anda di sebelah kiri, yang positif di sebelah kanan. Biasanya yang negatif lebih banyak daripada positifnya. Nah, padahal kalau 1:1 seimbang aja itu rentan pernikahannya untuk bercerai. Nah, yang baik adalah positifnya 5 kali lebih banyak. Maka budaya yang muncul adalah budaya apresiasi. Oh, 45 menit lagi. Salah, 3 menit lagi. Itu jadi sayangi dan kagumi. Dan ini nggak gampang, karena dia membutuhkan keterampilan, tapi bisa dilakukan. Kadang-kadang kita lupa untuk melihat hal baik, dan kita terlalu fokus untuk melihat hal negatifnya. Sama seperti kadang-kadang kita penjahat misalnya. Penjahat itu memang nggak baik. Mestinya orang nggak jahat kan? Memang mestinya nggak ada penjahat di muka bumi ini. Tapi kalau penjahat nggak ada, polisi mau makan apa? Kan nggak ada kerjaan. Nyamuk demam berdarah, itu karena ada nyamuk demam berdarah. Ada banyak orang yang bisa nyekolahin anaknya dengan bisnis obat nyamuk. Nah, jadi Tuhan itu membangun dunia itu seimbang. Nah, hanya saja kadang kita terlalu fokus untuk melihat jeleknya dan tidak melatih diri untuk mengapresiasi baiknya. Nah, termasuk juga ke anak-anak. Jadi kalau kita apresiasinya terhadap segala hal, itu bisa 5 kali lebih banyak daripada kritiknya. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, boleh. Tapi untuk setiap kritik kita, apresiasinya mesti 5 kali lebih banyak daripada kritiknya. Nah, itu yang kedua, kunci untuk membangun kedekatan. Jadi pasangan itu datang ke kita nggak marah-marah aja kitanya. Tapi pasangan datang ke kita, kita menemukan pasangan yang sayang sama kita, kagum sama kita, yang kalau ada kita itu dia seneng, happy gitu. Bukan yang kalau misalnya kita datang bawaannya marah aja gitu misalnya, atau bawaannya kesal. Karena dia melihat banyak hal jeleknya, dan lupa untuk mengapresiasi banyak hal baik yang ada di pasangan.
Nah, yang ketiga, perbanyak ajakan kecil untuk mendekat dan merespon dengan mendekat. Pasangan yang romantis itu bukan pasangan yang candlelight dinner setiap hari. Bukan pasangan yang nembak pacarnya dengan helikopter di atas. Nah, ada banyak yang nembak pakai cara itu, tapi bubarnya cepet. Karena romantis itu bukan tentang itu. Romantis itu adalah hal-hal kecil, ajakan-ajakan kecil untuk mendekat. Seperti, mas, mas, sini deh coba lihat. Nah, pasangannya melepaskan apapun yang dilakukan untuk mana? Sementara. Oh, keren ya. Oh, habis itu balik lagi. Nah, ini yang dibutuhkan untuk membangun kedekatan. Apapun yang saat itu kita lakukan, ketika pasangan kita melakukan ajakan kecil untuk mendekat, kita hentikan dulu, kita datang, respon, lalu setelah itu balik lagi ke kerjaan. Tapi respon kita menunjukkan bahwa kita apa, uh, ketika di dalam hubungan kita kedekatan-kedekatan kecil semacam itu, ajakan kecil untuk mendekat dan respon dari pasangan untuk saling mendekat itu sering terjadi, maka kedekatan itu akan terbangun. Di LDR permasalahannya adalah ini, karena jauh, jadi kita jarang melakukan ajakan kecil untuk mendekat, takut ganggu dikit-dikit nelpon gitu misalnya. Nah, atau ketika ada ajakan untuk menelpon, kita lupa untuk mendekat. Nah, saya sendiri termasuk yang beruntung karena pasangan saya adalah pasangan yang memiliki respon mendekat yang sangat kuat. Apapun yang dilakukan ketika saya mendatang gitu, maka apapun yang dilakukan oleh pasangan saya dihentikan. Itu saya sangat menghargai, dan itu ternyata entah itu pasangan saya belajar tentang ini apa enggak, tapi apa yang dilakukan itu salah satu hal yang membangun kedekatan di antara kita. Nah, jadi itu 3 hal. Nah, 945 ada satu hal yang belum kita bahas adalah 4, 5, 6, 7 ini. Tapi memang ini sebenarnya butuh waktu untuk dibahas. Tapi setidaknya jadi 4 ini sebenarnya 4, 5, 6 ini sebenarnya adalah tentang komunikasi dan resolusi konflik. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, bagaimana kadang-kadang kan kita nggak selalu sepakat dengan pasangan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengangkat isu untuk dibahas tapi nggak jadi berantem. Nah, atau bagaimana kita bisa kalau ketika ada luka yang nggak bisa kita terima, nah entah itu pasangan kita selingkuh, bagaimana caranya agar kita bisa tetap membangun hubungan itu walaupun ada luka, tapi bagaimana caranya agar luka itu bisa kita tetap bisa hidup berdamai dengan luka itu. Nah, itu di yang keenam. Yang ketujuh itu tentang bagaimana cara membangun budaya yang bisa selaras bareng-bareng, kita melangkah bersama. Ketujuh ini kalau bareng-bareng dilakukan itu akan bisa membuat serenggang apapun hubungan, itu bisa jadi kembali mendekat. Nah, jadi jangan khawatir kalau visi kita berubah. Jangan khawatir kalau kita sudah tidak lagi orang yang dulu. Yang kita perlu khawatir adalah ketika kita tidak melakukan 7 ini dengan konsisten. Kalau kita melakukan 7 ini, maka serenggang apapun, walaupun LDR sekalipun, kedekatan itu akan tetap terbangun. Karena bukan jarak fisik yang memisahkan kita, tapi jarak psikologis. Nah, satu hal terakhir sebelum kita selesaikan, ini hal yang menjadi kunci yang saya pahami pada akhirnya saat mempelajari ini, yaitu pernikahan atau membangun hubungan itu bukanlah tentang menjalankan resep yang paten. Saya bisa saja memberikan 7 itu, tapi saya sendiri orang yang ternyata ketika mempelajari ini, ternyata hubungan pernikahan saya bermasalah. Karena saya menerapkan ini. Kenapa? Karena saya jadi tahu harusnya pasangan saya gimana. Dan ketika saya melihat pasangan saya kok nggak begitu, jadi saya bilang, harusnya kan, nah saya mulai memaksakan pasangan saya untuk menjadi seperti yang seharusnya. Padahal, pernikahan itu bukanlah tentang menjalankan resep yang paten. Kalau kita nggak bisa menjalankan ini, kita perlu bareng-bareng cari solusi agar kita bisa menemukan resep yang pas untuk kita. Jadi kalaupun misalnya analogi saya adalah, kalaupun misalnya makanan yang paling enak itu rendang, tapi pasangan kita sayur kangkung dan kita minyak, kita nggak perlu memaksakan untuk bikin rendang. Daripada kita paksakan untuk bikin rendang yang ideal itu, kenapa nggak kita bikin aja tumis kangkung yang bisa kita nikmati bareng di makan siang kita nanti, gitu. Nah, jadi sebenarnya walaupun tadi adalah idealnya saya menceritakan seperti itu, tapi yang dibutuhkan adalah fleksibilitas untuk menemukan resep yang pas. Nah, sebenarnya itu kuncinya ada di
4, 5, dan 6 yang sayangnya belum kita bahas di sini. Mungkin bisa kita pelajari di lain waktu ketika kita bertemu kembali di lain kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima Ya, kasih.